Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eva dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai makalah yang telah kami buat sebelumnya, yaitu pemanfaatan gas klorin dalam pengolahan air bersih dan sanitasi. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Alanis Kensrina Ibrani dari Teknik Kimia 2021 dengan NPM 21067330105 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Johan Safarian Gosal dari Teknik Kimia 2021 dengan NPM 21067333036. Baik, untuk slide pertama, saya akan mulai dengan latar belakang pemilihan topik dari makalah yang telah kami buat. Air dan sanitasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap ada air minum atau air bersih, maka pasti akan ada limbah. Tidak kurang dari 85% air bersih berubah menjadi air limbah. Sebagai gambaran, apabila satu orang menggunakan 100 liter air per harinya untuk minum, mandi, cuci, kakus, maka air yang dibuang menjadi air limbah akan terhasilkan sekitar 85 liter per harinya. Oleh karena itu, pengolahan air bersih akan berkaitan pula dengan pengolahan sanitasi. Namun, kualitas air bersih dan sanitasi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2018, hanya sekitar 74% penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih. Angka tersebut semakin menurun untuk penduduk di luar daerah metropolitan. Selain itu, laporan sanitasi ASEAN Key Figure menempatkan Indonesia di peringkat terakhir di antara negara anggota ASEAN pada tahun 2018. Menurut laporan tersebut, penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak hanya sebesar 69,3% dari total penduduk. Akses air bersih dan sanitasi itu merupakan topik SDGs yang keenam, di mana air bersih dan sanitasi yang layak itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, tujuan dari topik SDGs ini berupa akses air bersih dan sanitasi itu adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua masyarakat di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi yang layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum yang layak, akses terhadap sanitasi yang layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air. Nah, jadi upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Lalu, dampak dari rendahnya pengolahan air bersih dan sanitasi. Pada aspek pertama, yaitu adanya beban penyakit. Kurangnya sanitasi serta kebersihan diri dan lingkungan yang buruk berkaitan dengan penularan beberapa penyakit infeksi, yaitu diantaranya penyakit diare, kolera, typhoid fever, paratyphoid fever, disentri, penyakit cacing, dan sebagainya. Aspek selanjutnya yaitu berdampak pada ekonomi, lebih tepatnya biaya perawatan kesehatan. Berdasarkan data Susenas dan penelitian WSP pada tahun 2008, diperkirakan bahwa biaya perawatan kesehatan terhadap berbagai penyakit yang berhubungan dengan sanitasi buruk diperkirakan terpakai sebesar 1,6 triliun rupiah. Kemudian dalam aspek produktivitas kerja, penyakit yang berhubungan dengan sanitasi buruk berkaitan dengan ketidakhadiran di tempat kerja dan di sekolah. Total kerugian diperkirakan sebesar 3 triliun rupiah per tahunnya dari pendapatan orang dewasa. Dampak terakhir adalah terjadinya kematian di usia dini. Diketahui bahwa 95% kematian terjadi pada anak usia 0 sampai 4 tahun yang disebabkan oleh penyakit diare penyakit diare sebesar 60%. Nah, permasalahan terkait akses air bersih dan sanitasi yang sudah dipaparkan sebelumnya ternyata dapat diatasi dengan menggunakan gas klorin. Nah, apa itu gas klorin? Klorin sendiri merupakan unsur bernomor 17 pada tabel periodik. Unsur ini memiliki pH yang rendah, sehingga dapat dikatakan unsur ini memiliki sifat yang asam. Gas klorin memiliki warna kuning kehijauan dengan bau menyengat yang sangat tidak nyaman saat terhirup.
Klorin tidak hanya ditemukan dalam bentuk gas, melainkan juga dalam bentuk cair dan padat, karena klorin dapat bereaksi dengan unsur lain. Klorinase air. Nah, selama lebih dari 100 tahun, klorin itu telah memainkan peran penting dalam desinfeksi air. Menurut Safe Drinking Water Foundation, klorinase adalah metode desinfeksi yang baik untuk digunakan karena efektif dalam mendisinfeksi banyak kontaminan lain yang mungkin ada. Proses klorinasi juga cukup mudah diterapkan jika dibandingkan dengan metode pengolahan air lainnya. Metode klorinasi dinilai cukup efektif dalam situasi darurat air, yakni jika terjadi kerusakan filter atau pencampuran air yang diolah dengan air mentah, karena klorin dapat menghilangkan kelebihan patogen dengan relatif cepat. Selain itu, United States Environmental Protection Agency atau US EPA dan Standar Nasional Indonesia atau SNI menyatakan bahwa penggunaan klorin diperbolehkan untuk mendesinfeksi air minum dalam instalasi pengolahan air minum. Jadi klorinasi itu adalah suatu proses penambahan klorin ke air, di mana tujuannya adalah untuk membunuh kuman-kuman penyakit seperti parasit, bakteri, virus, dan senyawa kimia lainnya. Menggunakan atau meminum air dengan sedikit klorin tidak menyebabkan efek kesehatan yang berbahaya dan memberikan perlindungan terhadap wadah penyakit yang ditularkan melalui air. Nah, biasanya klorin yang digunakan itu dalam bentuk asam hipoklorit atau ion hipoklorit, tapi yang lebih kuat itu adalah asam hipoklorit karena lebih reaktif. Keuntungan penggunaan klorin. Yang pertama itu dapat menghilangkan bakteri, lendir, jamur, dan alga yang biasa tumbuh di waduk pemasok air, di saluran air, dan juga di tangki penyimpanan, di mana disebut air itu masih terkontaminasi oleh zat-zat kimia berbahaya atau beberapa bakteri-bakteri yang mungkin bisa dapat mengganggu pencernaan manusia. Yang kedua, klorin adalah pembasmi kuman yang ampuh. Nah, jadi karena tadi klorin itu ada ya terdapat terkontaminasi oleh kuman-kuman penyakit, dengan adanya klorin ini, maka mikroorganisme yang ada dalam air tersebut bisa terbasmi. Yang ketiga, klorin itu dapat mengurangi banyak rasa dan bau yang gas sedap dengan mengoksidasi organik alami seperti sekresi ganggang yang berbau busuk, sulfida, dan bau dari vegetasi yang membusuk. Tinjauan teori. Nah, sebenarnya pengolahan air bersih dan sanitasi dengan menggunakan gas klorin ini bisa diterapkan dengan ilmu kimia, yaitu adalah elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara energi listrik dengan reaksi kimia. Reaksi kimia terjadi pada proses elektrolisis atau elektrokimia itu adalah reaksi redoks. Reaksi redoks itu adalah suatu reaksi di mana eh, adanya reaksi di mana suatu reaktan kehilangan elektron atau reaksi oksidasi dan reaktan lain itu memperoleh elektron atau reaksi reduksi. Nah, biasanya sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua berdasarkan jenis reaksinya, berupa sel volta dan juga sel elektrolisis. Sel volta adalah perangkat elektrokimia yang menghasilkan energi listrik dari reaksi reduksi dan oksidasi spontan. Nah, sel volta biasanya dibuat dari dua logam yang berbeda, masing-masing terendam secara terpisah dalam larutan ionik dari masing-masing logam dan dihubungkan bersama jembatan garam. Logam disebut elektroda, di mana satu elektroda disebut anoda, merupakan tempat di mana proses oksidasi terjadi karena reaktan elektroda ini melepaskan elektron dan akan ada penumpukan muatan negatif selama reaksi. Nah, selanjutnya ada juga satu elektroda lain, yaitu adalah elektroda positif, yaitu adalah katoda di mana tempat terjadinya proses reduksi. Yang kedua ada sel elektrolisis. Sel elektrolisis itu merupakan suatu perangkat yang menginduksi reaksi redoks dengan menerapkan energi listrik. Sel elektrolisis biasanya terdiri dari dua elektroda juga, yaitu ada elektroda positif dan juga elektroda negatif, tapi berbeda dengan sel volta, di mana elektroda negatifnya adalah katoda dan elektroda positifnya adalah anoda. Akan tetapi fungsi dari anoda dan anoda ini tetap sama dengan sel volta, di mana katoda itu adalah proses untuk reduksi dan juga anoda itu adalah proses untuk oksidasi. Berikut merupakan gambar dari kedua sel elektrokimia, yaitu ada sel volta dan juga ada sel elektrolisis.
Terakhir, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini adalah yang pertama, pengolahan air bersih dan sanitasi merupakan masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Masyarakat Indonesia, terutama yang bertempat tinggal di pedesaan, memiliki akses air bersih yang mengkhawatirkan karena sumber air yang mereka ambil mengandung berbagai polutan. Air yang terkontaminasi oleh polutan tersebut tentu membahayakan bagi masyarakat, sehingga perlu adanya solusi untuk memfilter polutan tersebut, yaitu dengan memanfaatkan gas klor. Kedua, gas klorin biasa dipakai dalam bentuk asam hipoklorit atau HOCl dan ion hipoklorit atau OCl-. Kedua gas ini bersifat toksik yang dapat melawan kuman di dalam air yang terkontaminasi. Di Indonesia, klor digunakan sebagai disinfektan dalam penyediaan air minum untuk menghilangkan mikroorganisme yang tidak dibutuhkan. Berikut merupakan list referensi dalam pengerjaan makalah dan presentasi yang telah kami buat. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.